Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Maya Vita di channel My Vita Passion. Dan kali ini kita mau melanjutkan materi kita yang lalu tentang elastisitas. Tapi kali ini kita mau bahas rangkaian seri dan paralel pada pegas. Wow, kok kayak resistor ya? Memang mirip, betul. Memang mirip ya. Kalau gitu langsung saja kita lihat penerapannya. Berikut ini adalah contoh pegas yang disusun secara seri. Kalau pegas yang disusun secara seri itu seperti ini. Pegasnya bisa lebih dari 2 ya, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada pegas yang disusun secara seri, memiliki ciri disambung sejajar, bisa saja ke bawah atau bisa saja ke kanan atau ke kiri. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa pegas ini memiliki konstanta yang berbeda-beda. Pegas 1 memiliki konstanta pegas K1 dan pegas 2 memiliki konstanta pegas K2. Dengan ada beban yang digantungkan, beban ini memiliki gaya yang arahnya ke bawah, yaitu gaya berat. Gaya berat yang arahnya ke bawah inilah yang mengakibatkan perubahan panjang pada sistem ini. Gitu. Nah, pegas ini dapat kita ganti dengan konstanta pegas pengganti, yaitu Ks, konstanta seri penggantinya ya. Ini adalah gabungan dari K1 dan K2, gambarannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan persamaan ini? Nah, persamaan ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari persamaan hukum Hooke itu sendiri. Nah, maka kita dapat meminta bantuan dari persamaan hukum Hooke untuk memperoleh persamaan pengganti serinya ya. Yang harus kita ketahui di sini, gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Jadi kalau beban ini menarik pegasnya ke bawah, maka besarnya gaya yang dialami oleh pegas pertama dan pegas yang kedua itu besarnya sama. Begitu juga dengan pegas penggantinya atau pegas keseluruhannya, besarnya juga sama. Begitu. Maka secara matematis kita bisa menuliskan persamaan F1 sama dengan gaya yang dialami oleh pegas pertama itu sama dengan gaya yang dialami oleh pegas kedua dan pegas penggantinya. Berarti F1 sama dengan F2 sama dengan F. F itu miliknya gaya keseluruhan. Nah, kemudian pertambahan panjang pegas pengganti seri ya, delta X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Atau kalau dituliskan dalam persamaan matematis, pertambahan panjang total atau pertambahan panjang pegas pengganti ini sama dengan total atau pertambahan panjang pegas pertama. Ini pegas pertama ditambah dengan pertambahan panjang pegas yang kedua. Sehingga delta X totalnya sama dengan delta X1 tambah delta X2. Ini kita bisa dapatkan dari persamaan apa? Gaya pemulih hukum Hooke, F sama dengan min K kali delta X. Dimana kalau persamaannya kita balik, bisa kita dapatkan delta X sama dengan F dibagi dengan konstanta pegasnya. Nah, dari sini maka persamaan ini dapat kita masukkan ke dalam persamaan delta X-nya ini, pertambahan panjangnya, untuk kasus yang seri ya. Nah, maka bisa dapatkan seperti ini. F per Ks ini adalah gaya yang bekerja pada rangkaian pegas pengganti dibagi dengan konstanta pegas yang disusun secara seri tadi. Kemudian sama dengan gaya F1-nya dibagi dengan konstanta pegas 1. Gitu. Ditambah dengan gaya yang bekerja pada pegas kedua dibagi dengan konstanta pegas keduanya. Gitu. Dan seterusnya, ada berapa banyak pegasnya. Nah, di sini diketahui bahwa F1 sama dengan F2 dan sama dengan F, sehingga ini bisa kita hilangkan, bisa kita coret. Gitu. Jadi kita bisa tuliskan 1 per Ks sama dengan, nah ini penggantinya ya, sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya, tergantung ada pegasnya ada berapa gitu. Kalau ada banyak pegas ya udah kita tinggal tambahkan aja gitu sampai jumlahnya berapa gitu. Oke, jadi kalau kalian diminta untuk mencari pegas pengganti, ini persamaannya ya, ini adalah pegas penggantinya, ini
ini adalah persamaan yang 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya sampai sejumlah pegasnya ini ada berapa. Oke, sekarang kita masuk ke susunan paralel pada pegas. Nah, kalau pegasnya disusun secara paralel, maka pegasnya ini pada ujungnya itu langsung menyentuh pada bebannya. Bisa saja pegas ini lebih dari 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Tapi posisi susunannya seperti ini. Dan di samping yang ini adalah pegas penggantinya. Ini adalah pegas pengganti. Nah, gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas F1 dan F2. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan jadi gayanya ini sama dengan F1 tambah dengan F2. Gaya yang bekerja pada pegas pertama ditambah dengan gaya yang bekerja pada pegas kedua. Nah, itu seperti ini ya. Sehingga pertambahan panjang setiap pegas itu sama besar. Dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas penggantinya. Begitu. Ngerti? Nah, jadi secara matematis kita bisa tuliskan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X atau pertambahan panjang pada pegas penggantinya. Jadi jumlah pertambahan panjang pegas pertama sama dengan pegas kedua sama dengan juga pertambahan panjang pegas penggantinya. Oke. Kalian dapat membandingkan antara pegas yang disusun secara seri, ya. Kalau tadi di seri, gayanya sama. Jadi kalau tadi di seri itu gayanya sama, dan yang dijumlahkan tadi apa? Pertambahan panjangnya. Itu yang dijumlahkan tadi di rangkaian seri. Tapi ini kasusnya kalau di rangkaian paralel. Kalau di rangkaian paralel itu kebalikannya. Jadi kalau di paralel jumlahnya yang gayanya yang dijumlahkan. Ingat bahwa hukum Hooke itu persamaannya F sama dengan K kali delta X gitu. Sehingga total gaya yang dialami oleh sistem sama dengan gaya pada pegas pertama dan pegas kedua. Ini kasusnya kalau pegasnya sudah digabungkan ya. Itu persamaannya bisa kita tuliskan F sama dengan F1 tambah F2. Sehingga kita bisa masukkan nih persamaan hukum Hooke-nya tadi. Gaya pada pegas penggantinya berarti ya K kali delta X dan gaya F1-nya K1 kali delta X1. Untuk gaya yang kedua berarti K2 kali delta X2. Begitu. Nah, karena delta X1 sama dengan delta X2, maka secara matematis ini kan deltanya sama ya, maka secara matematis ini bisa dihilangkan ya, bisa kita coret. Coret. Nah, gitu ya. Jadi persamaannya menjadi apa? Konstanta pegas pengganti sama dengan K1 sama dengan konstanta pegas pertama ditambah konstanta pada pegas kedua ditambah konstanta pada pegas ketiga dan seterusnya gitu sampai sebanyak jumlah pegasnya itu ya yang digambar gitu. Kalau digambar ada 4 pegas ya berarti sampai 4. Kalau ada 10 ya sampai 10 gitu. Nah, jadi ini adalah persamaan yang kita pakai untuk pegas yang disusun secara paralel. Oke, kalau begitu kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soalnya. Soalnya begini. Sebuah pegas disusun secara paralel dengan masing-masing konstanta sebesar K1 itu adalah 300 Newton per meter dan K2 adalah 600 Newton per meter. Jika pada pegas tersebut diberikan beban sebesar 1,8 kg, maka pertambahan panjang pegasnya berapa? Untuk kasus soal yang kedua, kalau pegasnya itu disusun secara seri, konstantanya sama ya, pertambahan panjangnya bebannya juga sama, maka pertambahan panjang pegasnya berapa gitu. Kalau tadi kasusnya paralel, yang kedua kasusnya seri. Itu.
Nah, dari sini nanti kita bisa melihat perbedaannya. Langsung aja kita cari diketahuinya. Pertama, K1-nya 300 Nm per meter, K2 600 Nm per meter. Dengan massa sebesar 1,8 kg. Yang ditanya apa? Pertambahan panjang untuk kasus yang paralel dan yang seri dan paralel gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini yang diketahui adalah massanya, maka hal pertama yang harus kalian lakukan apa? Cari dulu apanya? Gayanya. Gaya yang kita bisa dapatkan dari apa? Massa dikali dengan percepatan gravitasi. Massanya tadi adalah 1,8 kali 10 meter per sekon kuadrat. Tuh, maka hasilnya 18 Newton. Itu gayanya. Oke, ngerti ya? Bisa, pasti bisa. Oke, kalau bisa dilihat dari persamaan ini, yang kita cari itu kan delta X-nya. Nah, maka kita cari dulu apanya? Rangkaian pegas penggantinya, yaitu yang seri dulu ya, kita kerjakan yang seri. Tadi kita sudah dapat persamaan, kalau rangkaian seri itu persamaannya 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Nah, tadi sudah diketahui bahwa K-nya masing-masing itu yang K1 itu 300, K2-nya 600. Maka 1/Ks sama dengan 1/300 tambah 1/600. Kita samakan dulu penyebutnya jadi 600 ya. 600 bagi 300 itu 2. Ini 600 bagi 600 1 gitu ya, tahu ya. Bisa ini ngitungnya? Bisa. Lalu berarti 1/Ks sama dengan, tinggal tambahkan aja menjadi 3/600. Yang kita cari Ks-nya, maka Ks sama dengan 600 dibagi 3, hasilnya 200 Newton per meter, begitu. Bisa, ini untuk yang rangkaian pegas yang seri, konstanta pegas penggantinya untuk yang seri. Bagaimana kalau yang paralel? Kalau yang paralel kita lihat, ya udah, tinggal kita masukkan ke persamaannya aja. Tadi persamaannya apa? Konstanta pengganti yang paralel tadi kan Kp sama dengan K1 tambah K2. Ingat-ingat itu ya persamaannya. Tinggal kita masukkan aja 300 tambah 600 berarti 900 Newton per meter. Mudah? Nah, belum cukup sampai di sini. Jadi, ada lagi yang mau kita cari nih. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang konstanta pegas melalui percobaan, kalian bisa tahu tuh, kalau konstanta pegasnya besar berarti bagaimana? Pertambahan pegasnya bagaimana? Kalian bisa simpulkan sendiri ya. Lalu kalau konstanta pegasnya makin kecil, pertambahan panjangnya bagaimana? Yang lebih mudah bertambah panjang yang mana? Nah, kalian bisa jawab sendiri. Saya tidak usah menjawab, kalian bisa jawab sendiri. Karena kalian kemarin sudah melakukan percobaan. Gitu. Oke, jadi pengerjaannya belum cukup sampai di sini ya. Ini baru dapat konstanta pegas penggantinya. Sekarang yang ditanya apa? Pertambahan panjangnya kan? Pertambahan panjang persamaannya itu adalah F dibagi dengan apa? Konstanta pegas penggantinya. Langsung kita masukkan aja. Gayanya itu 18 Newton dan konstanta pegas pengganti untuk yang seri tadi sudah kita cari yaitu 200. Sehingga kita dapatkan 0,09 meter. Lalu bagaimana dengan yang paralel? Apakah pertambahan panjangnya lebih besar atau tidak? Mana yang lebih besar? Kalian bisa coba hitung sendiri juga. Ini yang paralel persamaannya sama, delta X sama dengan F dibagi dengan konstanta pegas pengganti yang paralel ya, yang 900 tadi. Berarti F-nya 18 dibagi dengan 900 hasilnya 0,02. Silakan kalian simpulkan sendiri. Jadi benar nggak percobaan yang kalian lakukan dengan perhitungannya? Kira-kira sama nggak seperti ini hasilnya? Jadi bagaimana kesimpulan kalian? Kalau pegasnya disusun secara seri dan pegasnya disusun secara paralel, pasti yang lebih panjang yang seri ya. Jadi lebih mudah bertambah panjang itu kalau disusun secara seri dan akan sulit bertambah panjang kalau disusun secara paralel. Oke, sekarang kita mau membuktikan apakah perhitungan kita sungguh betul atau tidak. Kita bisa buktikan menggunakan simulasi PET yang sistem ya. Ini kalian bisa coba sendiri nanti. Nah, pertama kita atur dulu
ini ada 2 buah pegas yang disusun secara paralel. Kalian atur, tadi konstanta pegas yang pertama itu berapa? 300 ya. Ya, ini udah 3, aduh, salah lagi, 300. Agak susah. Nah, ini udah 300. Lalu konstanta pegas yang kedua tadi 600 Newton per meter. Dan gaya yang dikenakan tadi berapa? 18 Newton. Ya, kita atur 18. Ya, ini 18 Newton. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apakah betul perhitungan kita tadi. Betul atau tidak ya? Nah, kita bisa checklist. Ini gaya yang dilakukan, arahnya ke kanan. Kalau yang ke kiri ini adalah gaya pegasnya. Maka dalam persamaan itu ada tanda minus. Oke, sekarang kita checklist juga posisi timbangnya. Itu perpindahannya kita checklist juga. Lalu kita lihat nilainya. Nilai untuk yang apa tadi ini? Yang paralel. Kita checklist nilainya. Checklist sudah ketahuan nih. Pertambahan panjangnya berapa? 0,02 meter. Jadi terbukti ya, benar ya, perhitungan kita tadi dengan simulasi ini cocok ya sama. Oke, sekarang kita cek yang rangkaian seri. Kita ubah. Nah, ini 300, kemudian yang kedua itu adalah 600. Gaya yang dikenakan 18 Newton. Kita tarik perlahan. Oke, pas. Nah, betul ya, sesuai dengan perhitungan hasilnya delta X-nya adalah 0,09 meter. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah, oke? Nah, kalau tadi masing-masing paralel dan seri ada contohnya masing-masing ya. Sekarang kalau digabung bagaimana gitu. Di sini ada contoh soal 3 buah pegas disusun seperti gambar. Jika konstanta masing-masing pegas itu adalah K, jadi semuanya sama. Tentukan konstanta total dari pegas tersebut. Jadi ini konstanta K1, K2, K3-nya K sama gitu ya. Maka ditanya konstanta pegas penggantinya gitu. Lalu bagaimana nih kalau soalnya seperti ini? Ayo. Nah, untuk menyelesaikan rangkaian gabungan seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dari yang paling atas dulu. Gitu ya. Jadi ini adalah gabungan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, ini ada K1, K2, dan K3 gitu ya. Maka kita cari dulu konstanta pegas pengganti pada rangkaian paralel, yaitu Kp, gitu ya. Kp sama dengan K1 tambah K2, sehingga Kp sama dengan K1-nya tadi berapa? K tambah K berarti menjadi 2K. Itu rangkaian pengganti pada paralel yang pertama. Kemudian rangkaian ini jika digabung bisa membentuk rangkaian baru, yaitu menjadi rangkaian seri. Jadi ada Kp dan K3. Ini Kp dan K3. Kp ini dari rangkaian paralel pertama tadi ya. Nah, rangkaian barunya ini bisa kita hitung juga. Didapatkan menggunakan persamaan seri ya. 1 per Ks sama dengan 1 per Kp, kan tadi paralel pertamanya, ditambah dengan 1 per K3. Ya. Oke, lanjut. Tinggal kita masukkan 1 per Ks sama dengan 1 per, tadi Kp-nya kan berapa? 2K. Maka kita masukkan 1 per 2K tambah 1 per K. Karena sama ya tadi ya. Oke. Maka ya udah tinggal dihitung aja, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita pakai yang 2K. Ya udah kita dapatkan jadi 1 tambah 2. Tinggal kita kalikan silang, kita dapat, bisa yang hitungnya ya? Salah, udah SMA masa nggak bisa. Jadi kita dapatkan KS-nya, yang kita cari adalah KS. KS-nya itu adalah berapa? 2K per 3. Pinter. Oke, bisa. Saya rasa kalian bisa semua. Jadi bagaimana? Bisa ya? Ternyata mudah ya. Oke, sekarang kalau saya punya contoh soal lagi. Di sini ada 4 buah pegas disusun seperti gambar. Jika konstanta masing-masing pegas itu adalah K, jadi semuanya K, tentukan konstanta total dari rangkaian pegas tersebut. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini bagaimana? Jadi ini ada berapa rangkaian nih sebenarnya? Jadi ini ada rangkaian paralel dan ini ada rangkaian seri.
gitu. Dipisahkan oleh benda gitu kan. Ini adalah paralel dan ini adalah seri gitu kan. Maka selesaikan dulu rangkaian yang pertama ini, yaitu rangkaian paralelnya. Maka tadi sudah ya KP, ya udah tinggal 2K. K1 tambah K2, tinggal tambahin ya kalau yang paralel. Kalau yang seri berarti 1 per KS sama dengan 1 per K tambah 1 per K. Itu kan karena tadi konstantanya K ya. Ya udah, dapatkan 1 per KS sama dengan sudah, jadi 2 per K sama dengan KS sama dengan K per 2. Kan tinggal dibalik aja kali, karena yang kita cari KS-nya. Nah, belum cukup sampai di sini nih. Ternyata belum selesai nih. Jadi rangkaian ini sebenarnya rangkaian apa? Seri atau paralel nih di akhir nih? Kita dapat rangkaian baru lagi nih. Jadi sebenarnya di akhir rangkaian ini dipisahkan oleh benda ya. Maka rangkaian ini adalah rangkaian paralel. Iya, jadi kuncinya gini. Di sini jika ada cabang, kalau kalian kesulitan menentukan antara paralel dan seri, kalau rangkaiannya terdapat cabang, ya, ada cabang seperti ini, cabang. Nah, ini ada membentuk cabang ya. Berarti itu adalah rangkaian paralel, gitu kan? Kalau membentuk cabang berarti itu adalah rangkaian paralel. Nah, jika kita tarik ke atas seperti ini, maka akan membentuk rangkaian baru, yaitu rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel yang pertama dan rangkaian pengganti seri yang tadi itu kalau digabung menjadi rangkaian paralel tuh di akhir. Jadi ada 3 rangkaian ternyata ya. Itu. Jadi dapatkan rangkaian paralel akhirnya itu KP tambah KS sama dengan 2K tambah K per 2. Ini berapa? Tinggal dijumlahkan. K terakhir ya. Berapa? 5K per 2. Bisa? Oke. Semoga materi ini bisa membantu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berlatih. Semangat! Sampai jumpa!